kabarnya yang di rumah? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Adik-adik semua, ayo kita semua untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua, oke? Sebelum ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia berkat yang Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan selalu menjagai, melindungi kami dari tidur istirahat semalam Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu, kiranya penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti, Engkau sendiri yang ikut campur di dalamnya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Laskar Kristus siap. Wah, belum semangat Kak, masih ada yang masih malas-malasan. Ya kali sekali ya, Kak lagi Anis, ya. ya. Iya, karena kan habis libur ya sekolah. Iya Kak, kok tahu? Iya, berarti kita harus semangat ya. Oke. Laskar Kristus siap. Iya, Tuhan Yesus itu baik loh. Sangat baik. Yuk kita semuanya memuji Tuhan. Kita semangat, kita katakan Tuhan Yesus baik. Oke, siap-siap ya yang di rumah juga. Kita berjoget dengan semangat. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita pujikan dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus baik, Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik luar biasa. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hai adik-adik yang di rumah, pernah nggak mendengarkan kisah tentang Tentang siapa Kak? itu loh, Kak Anis yang orangnya itu pingin sekali lihat Tuhan Yesus. Ingin lihat Tuhan Yesus? Iya. Aku juga mau. Kita dengerin sama-sama yuk. Oke, Ceritanya yuk. gimana sih? Tapi ada lagunya, Oh kita iya. lakukan dulu. Oke. Oke? Oke. Dengerin ya adik-adik yang di rumah, pasti kalian tahu siapa dia. Ada orang naik
naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa Kak? Dia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Itu Kak Anis, namanya Sakeus. Oh, Dia itu pemungut cukai. Makanya orang-orang tuh nggak suka sama dia. oh gitu ya. Iya, karena dia tuh kerjaannya minta uang, meres uang, minta orang ke orang-orang. Tapi dia ingin sekali. Gimana sih? Siapa sih si Tuhan Yesus itu? Oh, akhirnya Tuhan Yesus berkata, Iya. hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Itu Kak Anis, namanya Sakeus. Iya, sejak bertemu Yesus, hidup Sakeus berubah loh Kak. Iya. Dia jadi orang yang baik. Iya, dan dia mau menyerahkan hartanya, dikembalikan ke orang-orang yang sudah dimintanya itu. Wah, hebat ya Oke, Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Yuk kita Yuk, nyanyi kita sama-sama lakukan ya. sekali ya. Oke. Sama-sama, oke? Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita itu lengkap, punya ada tangan, ada kaki. Tahu nggak kegunaannya? Tahu nggak Kak Ani? Tangan ini untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menulis. Ya untuk menulis. Yang pasti bukan untuk mukul temannya. Menjahili teman ya Kak. Mulut juga gunanya untuk apa? Untuk memberkati, untuk berkata Bukan yang untuk- baik. Oh, jangan berkata yang sia-sia, itu nggak Iya. boleh. Karena apa? Karena Allah Bapa di surga melihat kita semua. Oke. Dicatat nanti. Ya. Iya. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Ayo semuanya kita menyanyikan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Iya Kak, jadi mata itu untuk melihat yang baik-baik. Iya, Gak Kak boleh melihat Anis. yang jelek-jelek ya. Iya. Gak boleh lihat YouTube yang gak boleh, yang usianya untuk orang dewasa gak boleh ya Kak. Lihat ya Kak Anis. Kaki juga juga gitu, Kak, gitu ya. loh ya. Nggak boleh untuk menyepak teman. Tapi kalau menyepak bola Boleh, nendang bola boleh, tapi kalau Boleh. temannya nggak boleh ya. Oke. Yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Oke, sekali lagi musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu.
Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Adik-adik semua, setelah kita memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan, mari kita buka Alkitabnya. Kita baca Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ke-16. Sudah siap? Yang sudah siap katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang paling dalam. Terima kasih, Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu luar biasa atas kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Sosila percaya semua pasti sehat dan luar biasa. Nah sekarang waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan, Kak Sosila ajak semuanya duduk yang tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami hari ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap adik-adik yang ada di rumah agar apa yang didengar pada hari ini mereka dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, urapi mereka dengan Roh-Mu agar mereka dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang penuh perhatian. Karena awil kita semester ini adalah penuh perhatian. Apa? Penuh perhatian. Untuk judulnya, judul firman kita pada hari ini adalah perhatian yang meneduhkan badai. Ulang sekali lagi, perhatian yang meneduhkan badai. Nah, tapi sebelum jauh kita bercerita, mari kita buka Alkitabnya terlebih dahulu. Kita buka dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat ke-27. Sudah dibuka? Sekali lagi di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kak Sosila akan bantu baca ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari cerita tentang Yesus di mana dia meneduhkan angin badai yang menakutkan murid-muridnya. Nah, sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa ya jumlahnya? Ada 12. Diingat-ingat ada 12. Salah satunya ada Simon, Petrus, Andreas, siapa lagi ya? Nah ini nanti adik-adik boleh cari di Alkitab siapa lagi nama-nama murid-murid Tuhan Yesus. Agar lebih rajin membaca ya, agar lebih semangat kita cari sendiri nanti di rumah, silahkan dicari. Nah murid-murid Tuhan Yesus ini sedang melakukan perjalanan bersama Tuhan Yesus. Nah di tengah perjalanannya dikatakan bahwa ada gelombang. Nah mereka merasa takut dan membangunkan Tuhan waktu itu ya. Nah semua sudah
mengerti kisah tentang Tuhan Yesus yang meneduhkan badai. Karena kita sudah berapa kali belajar tentang ini, pasti Kak Sosila percaya adik-adik sudah tahu ceritanya. Dia Tuhan yang punya kuasa atas alam semesta, amin. Tetapi apakah kita mengerti kalau kita juga punya kuasa yang diberikan Tuhan sehingga kita bisa juga meneduhkan badai. Nah, dikatakan bahwa kita juga punya kuasa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, dan jangan lupa ternyata kita juga punya kuasa untuk meneduhkan. Murid-murid Tuhan satu perahu dengan Tuhan Yesus, tetapi perhatiannya bukan kepada Tuhan, melainkan kepada badai. Nah, perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus, ini ada 12 kan tadi. Nah, mereka selalu mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang penyakit kusta dan sebagainya. Mereka melihat bahwa ada mukjizat, ada kuasa yang bisa dikerjakan. Tetapi waktu ada badai yang besar dan menakutkan, mereka takut. Mereka takut, wah ini sepertinya mengerikan sekali. Nah, mereka lupa katanya. Mereka lupa bahwa mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Lanjut, kunci adalah penuh perhatian kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kuncinya adalah penuh perhatian kepada Tuhan. Penuh perhatian tuh harus gimana ya? Coba kita belajar sama-sama. Penuh perhatian yang pertama itu ada menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya. Yang kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti, jika saya tidak mengerti. Dan yang kelima, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Nah, adik-adik, penuh perhatian. Penuh itu berarti bukan setengah, bukan seperempat, tapi semuanya, seluruhnya penuh. Wah, itu dikatakan sepenuhnya atau penuh. Nah, perhatian itu memperhatikan. Seperti yang tadi kita sudah baca sampai 5, kalau ada orang berbicara kita menatap matanya, mendengarkan pesan yang disampaikan, mengingat dan bertanya dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah apa tadi? Penuh perhatian. Tetapi banyak orang yang tidak bisa mempraktekkan kuasa itu karena perhatiannya tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada masalah, ketakutan, kecemasan. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau penuh perhatian agar kita dapat merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Poinnya yang pertama. Nah, di sini ada 3 hal yang menghalang perhatian kepada Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, mengabaikan Tuhan di Matius 8 ayat 24. Kak Sosila bacakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, dikatakan murid-murid Yesus lebih perhatian kepada kesibukannya sendiri dan tidak menghiraukan kehadiran Yesus sampai Yesus tertidur. Jadi dikatakan dalam cerita ini Yesus sedang tertidur. Sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mengabaikan ibadah, mengabaikan fellowship dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih Kak yang membuat kita kadang mengabaikan Tuhan? Kadang kita mengabaikan Tuhan tuh karena suatu hobi kita. Mungkin ada hobinya yang olahraga. Wah, olahraga dari pagi sampai malam, lupa kalau belum berdoa. Atau hobinya adalah sepedaan. Wah, dari buka mata langsung bersepeda sampai tutup mata, wah sampai istirahat kembali main asik main sepeda. Lupa kalau belum berdoa, lupa kalau belum ke gereja. Nah, kita asik sendiri dengan hobi kita, kesukaan kita. Mungkin juga ada adik-adik yang bersemangat sekali untuk les, untuk belajar dari pagi sampai malam, lupa kalau belum pergi beribadah atau belum berdoa atau belum membaca firman. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa hal ini kurang baik.
Jadi sebaiknya adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hobi boleh, belajar boleh, bermain boleh, tetapi jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, contoh-contoh yang lain, mungkin adik-adik suka bermain game, mungkin adik-adik suka untuk menonton film-film yang lucu. Nah, itu kadang membuat kita lupa nih mau nonton YouTube untuk sekolah minggu online karena kita sedang nonton film yang lucu. Yuk, dari hari ini kita belajar bahwa itu kurang baik. Jadi yang sebaiknya bagaimana, Kak? Sebaiknya kita dahulukan Tuhan, kita berdoa dulu, kita nonton atau kita menyaksikan ibadah dulu, kita beribadah, mungkin ibadah pagi, kita juga bisa ibadah siang atau bersama-sama dengan keluarga, barulah kita mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan Tuhan. Yang kedua adalah dikuasai ketakutan. Ayat Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, mungkin adik-adik waktu perjalanan anginnya begitu kuat. Mungkin mereka terombang-ambing ke kanan, berhembus ke kiri, ke kanan lagi. Mungkin air-air mulai membasahi mereka sehingga mereka ketakutan. Wah, mereka mau minta tolong kepada siapa? Kalau sempat air-air itu semuanya memenuhi kapal, maka mereka bisa tenggelam. Akhirnya apa? Mereka takut dan takut. Akhirnya mereka dikuasai dengan ketakutan mereka. Dikatakan ya, kata Tuhan Yesus, "Mengapa kamu takut?" Ayo, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Padahal waktu Tuhan dibangunkan, lalu Yesus dikatakan menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid Yesus lebih perhatian kepada masalah yang mereka hadapi, yaitu badai besar. Mereka sekali ketemu masalah yang besar, badai yang menakutkan, langsung ketakutan. Mereka lupa kalau mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bisa meneduhkan badai, mempunyai kuasa yang begitu besar karena Tuhan Yesus mempunyai alam semesta ini. Orang yang perhatiannya kepada masalah, hidupnya akan sangat mudah sekali dikuasai ketakutan. Nah, sekarang Kak Susila mau tanya untuk adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira ketakutan apa yang sedang adik-adik rasakan hari-hari ini? Oh, mungkin Kak, mungkin saja ada adik-adik yang mau masuk ke sekolah yang baru. Mungkin dari TKB mau masuk ke SD. Nah, di SD itu belum punya teman, mungkin belum kenal sama guru-guru, suasananya sangat asing, akhirnya takut mau pergi ke sekolah, takut dan takut. Wah, pagi-paginya mungkin sudah, ini gimana ya? Besok saya seperti apa ya? Apakah teman-teman saya baik? Nah, ketakutannya mulai mengintimidasi, menakut-nakutinya. Wah, dia lupa kalau masih takut seperti ini, berarti lupa bahwa dia selalu ditemani oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang dari TK mau masuk SD jangan takut. Atau mungkin kakak-kakak kelas besar yang kelas 6 mau masuk ke SMP. Itu kan juga suasananya baru. Takut Kak? Takut. Nanti di sekolah yang baru itu apakah saya punya teman atau tidak? Tetap Kak Susila bilang jangan takut. Kita pasti punya teman. Teman kita yang setia yaitu Tuhan Yesus. Kalau adik-adik takut, jangan lupa berdoa. Saat adik-adik berdoa, maka Tuhan Yesus itu akan selalu menemani kita, memberikan kita damai sejahtera dan membuat kita penuh sukacita. Karena sukacita kita, nah itu nanti orang-orang akan menyukai kita juga. Nah, apalagi ketakutan-ketakutan yang lain. Itu loh Kak Susila, waktu mati lampu. Wah, itu gelap sekali dan saya takut sekali. Wah, saya sangat bingung mau ngapain. Nah,
Waktu itu Kak Susila semuanya mati lampu, saya sendirian di rumah dan sebagainya. Tetap Kak Susila bilang jangan takut, sebab ada Tuhan Yesus menyertai kita. Ingat, ambil waktu berdoa, maka Tuhan akan beri damai sejahtera kepada setiap kita dan keberanian. Jadi jangan sampai ketakutan adik-adik itu membuat adik-adik jadi tidak mau bergerak atau tidak mau berusaha, atau malah menjadi sudahlah, saya seperti ini saja, saya di rumah saja, saya tidak usah sekolah, saya tidak usah begini dan begitu, saya di sini aja deh, begitu. Nah, jangan sampai ketakutan-ketakutan kita malah membuat kita terkurung, membuat kita malah di kamar saja. Jangan ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Orang yang dikuasai ketakutan tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi kita harus percaya, kita harus berdoa bahwa kuasa Tuhan yang begitu besar bisa menolong setiap kita. Karena danau yang waktu itu ada gelombang, ada yang menakutkan, Tuhan sudah bisa katakan, diam, anginnya, danaunya menjadi tenang dan mereka diselamatkan. Poin yang ketiga, yang pertama tadi mengabaikan Tuhan, yang kedua dikuasai ketakutan, dan yang ketiga kurang percaya. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Lagi-lagi, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid Yesus lebih percaya kepada hal-hal ilmiah yang bisa dilogika, yang bisa masuk akal, yang kira-kira bisa dipikirkan. Nah, itu murid-murid tuh percaya kepada yang dilihat. Apa yang mereka lihat, yaitu masalah, badai, angin ribut, itu yang mereka lihat dan mereka percayai. Nah, jadi badai tidak mungkin bisa dihentikan dengan kekuatan apapun. Murid-murid Yesus tidak percaya bahwa mereka disertai Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih dan tidak mungkin mencelakakan mereka. Nah, perhatikan adik-adik, kurang percaya sama artinya tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kurang percaya. Kak Susila kan udah besar nih. Kak Susila tidak merasakan apa yang kami rasakan. Tentu tidak betul. Meskipun Kak Susila sudah besar, kadangkala juga Kak Susila merasakan ketakutan-ketakutan tersendiri. Tetapi kita harus langsung sigap mengambil posisi untuk berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, mungkin ada hal-hal yang menakuti adik-adik seperti sekolah yang baru, pelajaran yang sulit, atau teman-teman baru. Nah, jangan takut. Tuhan akan menolong adik-adik saat adik-adik percaya kepada Tuhan. Nah, ada Kak Susila cerita, waktu Kak Susila kuliah dulu, ini Kak Susila juga dulu pernah menjadi murid, pernah belajar ya seperti adik-adik. Ada satu pelajaran yang sulit bagi Kak Susila. Lalu ada kuis. Kuis itu sepertinya menakutkan sampai gak bisa tidur. Kak Susila harus menghafal baik-baik. Karena kalau sampai salah dan tidak lulus dengan pelajaran itu, maka Kak Susila akan mengulang di tahun berikutnya. Itu membuat Kak Susila takut sekali ya. Nah, akhirnya apa yang Kak Susila lakukan? Kak Susila ambil waktu, lalu Kak Susila berdoa. Dan tidak sampai berdoa saja, tetap harus belajar dengan giat. Dan akhirnya apa adik-adik? Bisa lulus dengan baik di mata pelajaran yang menakutkan itu tadi. Jadi adik-adik jangan sampai ketakutan yang adik-adik punya membuat adik-adik tidak mau berusaha. Penuh perhatian kepada Tuhan, punya kekuatan yang besar dan iblis juga tahu akan hal itu. Dan karenanya iblis berusaha menipu orang percaya dengan menebarkan ketakutan-ketakutan sehingga perhatian tidak lagi tertuju kepada Tuhan, melainkan kepada ketakutan. Dan terbukti begitu mereka perhatian kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi. Nah, tadi kita sudah cerita, Kak Susila review sebentar bahwa mereka sedang mengadakan perjalanan
dalam perjalanan mereka menghadapi masalah, mereka lupa kalau mereka sedang bersama dengan Tuhan, mereka melihat badai saja dan lupa akan Tuhan. Nah, akhirnya ketakutan itu menyelimuti mereka. Lalu waktu mereka membangunkan Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus melakukan kuasanya, mukjizatnya yang besar. Jadi Kak Sosial ingatkan ada 3 poin yang menghalang perhatian mereka kepada Tuhan. Yang pertama, mengabaikan Tuhan. Yang kedua, dikuasai ketakutan. Yang ketiga, kurang percaya. Apa yang harus kita kerjakan? Yang seharusnya yang pertama, melibatkan Tuhan dalam segala hal, apapun itu. Dan yang kedua, jangan takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dimanapun, kemanapun, situasi apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, tetap percaya. Percaya kepada Tuhan. Tidak karena kita melihat, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa yang besar dan selalu menyertai kita. Oke, Kak Sosial percaya saat kita mendengarkan dengan sungguh dan kita mengerti serta melakukannya, maka ada kuasa mukjizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang dirasakan murid-murid Tuhan Yesus. Ayat hafalannya di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ayat hafalannya di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah, kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari perjalanan Tuhan Yesus di mana murid-muridnya merasakan ketakutan karena sebuah masalah. Tetapi saat mereka memanggil nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolong, maka mukjizat itu terjadi. Kami juga mau belajar Tuhan seperti yang kami pelajari hari ini, bahwa kami harus penuh perhatian kepada Tuhan agar kami juga merasakan mukjizat-mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang sudah mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Biarlah imannya semakin bertumbuh Tuhan, pengetahuannya semakin penuh atas Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa agar Tuhan juga memampukan kami untuk mengerjakan setiap firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Pastinya. Yuk, saatnya kita memberkati gereja lewat taburan kita persembahan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah membuat kami belajar untuk selalu penuh perhatian. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah persembahan kami, taburan kami belum menjadi berkat untuk penginjilan-Mu di tempat ini, dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP-TBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya
sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, masih ingat lagu karakter kita semester ini? Apa ya? Nah, Penuh perhatian. iya, kita harus selalu penuh perhatian. Kita nyanyi sama-sama ya. Sama-sama ya, yang di rumah juga harus semangat nyanyinya. Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, penuh perhatian, ku akan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian, ku akan selalu penuh perhatian. Kita ulangi lagi dari awal ya. Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan, bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian, penuh perhatian, penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian, ku kan selalu penuh perhatian. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kegiatan ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah dengar, apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Adik-adik, angkat tanganmu, diberkatilah engkau yang sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan dengan taat dan takut akan Tuhan. Diberkati sekolah, kesehatan, dan segala aspek dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.